上帝带领我们今天能够在一起的时间。你是没猪。Hari ini sebetulnya yang tuli itu Changye, tapi Changye bapaknya kurang sehat, jadi saya mewakili. Sekali lagi selamat datang semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, jadi So, kita bersaat teduh ya. Kita mengundang Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kita, untuk dengarkan semua acara-acara kita hari ini, Zoom kali ini. Suaranya ada, maksud saya. Kita akan mulai niat persekutuan kita Zoom hari ini. Kita mau mulai dengan pujian kita. 我们的嘉陵主题曲嘉陵颂。我们先唱2回、3回，过一会英文。我爱我的家里，温馨又从容。它是那万家的王，它是那陈年的酒，它是那永恒的爱。又住在其中，多少慈爱握住一个家里。家里要不撒呀。lembut dan ramah, ya bagai bunga di senja, anggur tua yang nikmat, ya kasih yang abadi, karena Tuhan sertai kasih. Menerima jadilah warga Cialing. Wahai 我的家里，温馨又从容。
是那万家的王，他是那陈年的酒，他是那永恒的爱，永驻在基督，多少次爱一个家。Udah? Ini internet saya lagi ngaco nih. Dengar nggak suara saya, Musa? Dengar. Dengar ya. Jadi kita mau mulai lagi dengan doa pembukaan. Saya minta Ibu Lisi deh. Soalnya ini internet saya entar hidup entar mati. Saya minta Ibu Lisi untuk membawa doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan terima kasih atas pemeliharaan Tuhan kepada kami warga Jialing. Tuhan, kami tahu bahwa usia kami sudah tidak kecil. Tiap hari kami butuh pertolongan Tuhan. Dan pertolongan-Mu adalah sungguh-sungguh benar dan selalu menyertai kami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau semalam kami sudah tidur, pagi bisa bangun lagi. Hari ini kami bisa mengikuti Jialing. Itu adalah anugerah Tuhan yang diberikan pada kami. Tuhan, ajarkan pada kami untuk mengerti bahwa hidup hanya berarti kalau kami hidup bersama dengan Tuhan. Ajar kami mengerti Tuhan, kalau kami jangan mensia-siakan waktu, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi siapa saja yang dekat dengan kami. Kami walaupun berkat itu bukan harta benda, bukan uang, namun hidup sebagai berkat yaitu memberi sukacita. Kami bisa memberikan sukacita pada keluarga kita dengan senyum, dengan hati yang gembira, itu sudah sangat berarti bagi mereka. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sebentar lagi kami mau mendengar firman-Mu. Firman yang sudah Tuhan persiapkan untuk disampaikan oleh Pendeta Suryawan Edi. Berikanlah kami hati sebagai tanah yang baik ketika kami mendengar firman-Mu, dan kami juga disanggupkan mengerti, mencernakannya, dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Sehingga hidup ini bisa memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami yang sudah hadir mau mendengar firman Tuhan. Namun ada sebagian dari saudara-saudari kami yang sedang lemah tubuh, sakit. Tolong Tuhan tengok. Tuhan pulihkan mereka, berikan kesehatan, sehingga di usia indah yang akan datang, mereka dapat bergabung dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu dan kami mau menantinya. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk doa pembukaannya Ibu Listi. Nah, kita mau naikkan satu pujian di KPPK 233, Wo Qian Xing Kao Zhu. Ya, Musa ya? Betul nggak? Kita mau nyanyi ya satu pujian. Aku percaya padanya. Hidup ini adalah kesempatan. Yang mana, Musa? Putus-putus.
Putus-putus nih, aduh pusing nih. Putus-putus. Iya. Dari suaranya ya. Tangan juga sama ya, semuanya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Lagu yang indah ya.
Hidup ini adalah satu kesempatan. Indah sekali ya lagunya, boinya juga, Indonesianya juga. Sesudah ini sebetulnya hari ini ada kesaksian dari Ibu Changye, tapi karena ada halangan, papanya kurang sehat, Ibu Changye-nya nggak bisa hadir. Jadi kita mau dengarkan apa ada bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menyaksikan kebesaran Tuhan atau mau menyumbang satu pujian untuk mengisi waktu yang Ibu Changye mau kesaksian. Ada ibu-ibu, bapak-bapak yang bersedia untuk, atau Pak Ishak? Coba dibuka suaranya. Halo, halo. Suara saya apa kedengeran nih? Dengar. Pak Ishak dengar suara saya? Pak Ishak ada mau kesaksian sedikit untuk kasih. Pas, enggak, saya enggak siap. Siap? Enggak siap. Oh, enggak siap. Oh. Atau yang lainnya? Ibu Lucy mungkin? Atau Lausu Tester? Mau nyanyi? Enggak, kemarin Syokun masukin WA itu bagus sekali. Yang mengatakan nubuatan di Alkitab semuanya terjadi. Bahwa kita tidak bisa menyanyi lagi. Banyak kematian. Kita yang meninggal juga itu bagus sekali. Ya, coba kasih ini. Mbak Lausu kasih satu ini. Satu pendapat. Pendapat apa Mas? Gimana gitu loh. Hah? Pendapat apa maksudnya Ibu Meijo? Kata-katanya ini yang si Syokun masukin. Oh, gitu. Ya dia tulis di sini. Misalnya ya, tunggu saya cari. Waduh, tuh lo mesti cari dulu nih. Cari dulu ya. Nggak apa-apa, santai aja. Mungkin ibu yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu yang lain yang sudah mau nyanyi atau gimana, Pak Timo? Suaranya Pak, itu Lausu Tester suaranya. Jadi misalnya di sini lagu-lagu di bait suci akan hilang, Amos 8 ayat 3. Ya. Mayat sangat banyak sehingga dibuang, Amos 8 ayat 3. Jadi juga seperti di India udah kebingungan, semua mayat sampaikan dibakar, tidak ada tempat, bumi akan bergoncang, Amos 8 ayat 8. Jadi juga bumi kan banyak gempa bumi, musibah-musibah. Ayat hanya keempat, festival dan perayaan menjadi sedih. Amos 8 ayat 10. Jadi lebaran pun harus nggak boleh kedapat, jangan pulang ke kampung sebab takut COVID-nya meningkat. Jadi tapi juga perayaan di sepi. Amos 8 ayat 10, hari pahit di depan. Amos 8 ayat 11 dan 12, Anda tidak akan bisa mendengar firman. Jadi karena gereja tutup, ya tutup. Untung masih ada Zoom. Seorang muda jatuh pingsan ketika mereka masih muda. Amos 8 ayat 13. Banyak juga anak muda yang meninggal meskipun sudah divaksin. Pernikahan tidak akan ada perayaan. Yeremia 16 ayat 9. Kenyataan banyak sekarang yang famili menikah, kita tidak bisa pergi, hanya cuma di gereja saja. Lalu yang ke-9, orang akan mati karena penyakit mematikan. Ya banyak mati karena COVID ini. Mereka tidak akan bisa berduka atas kematian mereka. Mereka tidak akan bisa menguburkan orang mati.
Yeremia 16 ayat 4. Iya, sekarang tuh banyak orang yang tidak bisa pergi ke kuburan. Jadi semuanya bagus sekali yang dikirim WA oleh Syokun itu ya. Kayaknya sudah jadi kenyataan ya, Lasu ya. Iya, yang banyak kenyataan semua. Iya. Dilarang pergi ke pesta atau perayaan. Nah, lain juga. Iya. Jadi tolong yang dari paduan suara KUI yang Syokun kirim WA tolong dibaca teliti. Ya itu Iya, aja. betul. Nanti usia indah ya, bapak-bapak, ibu-ibu ada waktu dibaca ya. Tapi saya kemarin sih cuma sambil lihat, tapi memang banyak yang sudah jadi kenyataan ya, Lasu ya. Tapi kita berserah kepada Tuhan kita lah. Amin ya. Semuanya ada di bawah kendali Tuhan. Kita hanya pasrah saja. Gitu Kita aja. pasrah. Kita memang semua kita pasrah kepada Tuhan kita. Emang semua di ngomongin itu memang kenyataan. Selanjutnya, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu, Po Chu Ai. Ya betul ya, Musuh ya? Halo? Lagu yang indah, kita semua serahkan kepada Tuhan. Kita percaya sama Tuhan. Ku percaya pada hidupku, percaya padanya, dan memuji Dia. Badai atau cuaca gelap, beratlah langkahku, asal percaya Tuhan, ya pasti tolong. Janganlah sobatku, sobat yang setia, ku bersandar Dia. Badai atau cuaca gelap, beratlah langkahku, asal percaya Tuhan, ya pasti
percaya sama Tuhan kita, Tuhan pasti tolong. Pujian yang indah, kita serahkan semuanya kepada Tuhan kita ya. Seterusnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi ini ada satu pujian yang lebih bagus lagi, ini Ho Chu Ai. Hari ini temanya masa sukar. Di waktu yang susah, lagi sukar, tetap mekar. Bunga tetap mekar. Jadi bisa menjadikan berkat. Kita naikkan satu pujian, Ho Chu Ai. Lalu kita dengarkan firman Tuhan dari Wang Muse.
起活出上帝的爱，上帝的爱是那么的美好。接下来我们要听王牧师为我们传讲上帝的信息。 Baik Bapak Ibu, mari kita akan mendengar firman Tuhan dan berdoa terlebih dahulu. 我们要领受上帝的话，我们来到上帝面前，先来祷告。Bapa di surga, kami memohon Engkau memberkati kami sekali lagi dengan firman-Mu. Tuhan tolong hamba-Mu dan Tuhan tolong setiap senior kami, orang tua kami, yang hadir pada saat ini di dalam Zoom ataupun YouTube mengikuti di sana. Tuhan berkati dan kami menyerahkan Roh Kudus yang bekerja di tengah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, Shalom semuanya. Apa kabarnya? Baik? Baik. Ya, baik dari Bungur, Pekanbaru, Samanhudi, Bandung, ya. Terima kasih untuk bersama-sama dengan kita di sini. Ada juga dari Kota Modern, dari Agape juga hadir bersama kita. Nah, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu tetap mekar di masa sukar menjadi berkat. Ya, tadi sudah disinggung ya, tetap mekar di masa yang sukar menjadi berkat. Nah, saya akan mengajak kita melihat di dalam screen atau share yang akan saya berikan ini. Nah, saudara, firman Tuhan kita lihat terlebih dahulu ya, di dalam Matius pasal 5, ayat 13, 14, dan 16. 3 bagian ini ya, 3 ayat ini ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lalu ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. 你们是世上的光，世上的盐，盐若失了味，怎能叫它再显呢？以后无用，不过丢在外面，被人践踏了。你们是世上的光，晨照在山上是不能隐藏的。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。 Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan ini sudah sangat jelas sekali ya, kita semua sering mendengar, memahaminya ya. Nah, sekarang saya mengawali dengan bertanya dalam undangan yang saya bagikan, kami bagikan, ada gambar kembang, ada gambar bunga ya. Nah, ini bunganya saya sajikan lagi. Ini Yoito Meihua. Ini bunganya sangat cantik. Bunga apa Bapak Ibu kira-kira? Bunga anggrek. Iya. Bungur. Ada yang bilang bunga anggrek ya, ada yang bilang bunga bungur. Mungkin sedikit orang yang tahu kalau ini namanya bunga bungur. Iya, Wang Changlo bisa melihatnya, ini bunga bungur ya. Ya, bunga bungur ini menarik sekali. Namanya bungur, ya. Dia mirip bunga sakura, ya. Dia bisa tumbuh dengan berbagai macam cara. Ada bisa dibonsai juga menjadi seperti ini, ya. Tapi kalau dibiarkan tinggi juga ada yang jenisnya tinggi sampai 8 meter, ya. Kalau bonsai jadi bisa taruh di dalam kamar kita seperti ini, ya. Menarik bunganya, saudara. Nah, namanya adalah bunga ini adalah bunga bungur. Atau di dalam bahasa Latinnya itu dikatakan Lagerstremia. Bahasa Tionghoanya adalah Zhuesu. Nah, mungkin juga jarang orang nyebutnya ya. Tapi nama lain dari Zhuesu itu ada yang mengatakan Yang Hua, Yang Su, Zijin Hua,
紫兰花、蚊子花、夕阳水杨梅、百日红、无皮树. Nah, macam-macam ya. Namanya macam-macam, tinggal tergantung di daerah mana. Ya. Nah, bunga ini menarik sekali Saudara, sampai dijadikan nama di Jalan Bungur, Jakarta Pusat ya, tempat gereja kita ada. Nah, bunga ini tidak hanya cantik ya, tapi juga punya khasiat. Nah, khasiatnya apa Saudara? Ini menarik sekali nih khasiatnya. Pertama, dia itu sebagai tanaman peneduh, jadi mengurangi panas ya. Kedua, dia menyembuhkan penyakit kulit. Nah, katanya eksim juga bisa pakai itu ya. Mencegah lemak pada dinding arteri. Nah, ini kalau kolesterol, lemak ya. Mengatasi sakit gigi dan batu berdarah. Nah, ini dia yang sering dipakai adalah mengatasi gula darah dan diabetes. Ya, berikutnya adalah mencegah trombus, pembekuan darah yang tidak normal dan melancarkan aliran darah ya. Yang terakhir, penangkal radikal bebas atau penuaan dini. Ya, jadi kalau sering mengkonsumsi ini, maka orang-orang akan lebih kelihatan muda, ya, lebih kelihatan muda, karena ada radikal bebas yang ditangkal dan penuaan dini itu bisa dijalankan, ya, tidak gampang menjadi tua. Oke, Saudara, fungsi ini mungkin Bapak Ibu banyak yang lebih tahu dari saya. Nah, kalau mau nanti saya akan bagikan juga bagian ini, catatan ini. Nah, Saudara, menarik sekali bunga yang tidak hanya cantik tapi berguna itu menjadi jalan di mana gereja kita, GKI Bungur, berada. Ya, GKI Bungur berada. Setiap kali saya masuk ke dalam ruangan ibadah gereja kita, ya sudah lama kita tidak kumpul ya di sini ya, ibu-ibu, bapak-bapak, para senior mungkin rindu sekali. Kita hanya bisa lihat dari YouTube ya, atau Zoom. Nah, hari ini setiap kali saya melihat bangunan yang ada, kita memuji Tuhan untuk kasih karunia-Nya. 我们感谢上帝给我们这个很好的教堂ya. Namun saya juga berpikir, apakah sebagai gereja kita terus-menerus tidak hanya cantik, kelihatannya bagus, namun juga terus bisa berguna menjadi berkat. Bukan hanya gereja secara organisasinya, tapi juga kita nih. Masing-masing kita adalah gereja. 每一个信徒就是教会，教会不但是教堂，只做教堂建筑的那个堂会，但是教会就是耶稣基督的身体。那我们是属于耶稣基督身体，耶稣是我们的头，我们就是他的子子。Bapak Ibu, apakah kita juga terus-menerus menjadi berkat dan berguna? Nah, terus saya berpikir sampai tahun ini 2001 bulan Mei, gereja kita GKI Bungur sudah menginjak usia 69 tahun, ya, 69 tahun Bapak Ibu ya. Ini usia yang indah, bukan lagi orang muda, ini usia indah ya. Dari tahun 52 sampai 2001 kita udah 69 tahun, usia indah. Nah, gereja Bungur yang namanya juga sangat cantik, namanya bagus ya. 3 huruf digantung di depan itu. Nggak banyak gereja Tionghoa yang nama Tionghoanya digantung di depan. Mong entang besar-besar. Mong artinya menerima anugerah, entang gereja. Jadi kita adalah gereja yang menerima anugerah Tuhan. Gereja yang diselamatkan oleh anugerah Tuhan yang terbesar. Apakah kita juga sudah berfungsi sesuai dengan maksudnya Tuhan untuk terus menjadi berkat, berbagi berkat, membawa anugerah itu kepada orang lain, mulai dari rumah tangga, keluarga, anak-anak, cucu kita, lalu orang lainnya bertemu dengan kita. Nah, ini jadi pemikiran kita ya Bapak Ibu ya, usia kita sudah panjang, 69 tahun, memang tahun ini tidak ada perayaan, namun kita memperingati bagaimana Bungur itu Tuhan izinkan hadir ada di Jakarta Pusat, di daerah yang namanya daerah Senen. Daerah Senen yang dulunya disebut proyek Senen atau planet Senen gitu ya.
Nah, menurut catatan itu daerah prostitusi yang sama dengan Kalijodo, ya. Tapi kemudian Tuhan sudah rubahkan menjadi hari ini daerah itu disebut Tanah Nyonya dulu dan jalannya Gunung Sari, ya. Gunung Sahari itu Gunung Sari. Nah, saudara, ini toko-toko kondisi zaman itu, ya Bapak Ibu ya, dan hari ini. Nah, saudara, apakah Gereja Bungur kebetulan hadir di situ? Kita hadir di tengah daerah situ, apakah kebetulan? Selama 69 tahun terus bergerak mengikuti pimpinan Tuhan menjadi berkat. Banyak orang-orang yang menerima Yesus Kristus diberkati, diselamatkan, dan diutus untuk menjadi berkat. Gereja Bungur sampai hari ini Tuhan memberkati, dan kita melihat bagaimana pimpinan Tuhan selama 69 tahun itu. Tahun 54, Bungur, sebagian rekan-rekan Bungur, senior-senior kita, pendahulu kita, membuka pos PI ya di daerah Jatinegara yang menjadi gereja Jatinegara Mongfuthang. Ya. Kemudian tahun 94 visi misi dari Tuhan juga diberikan kepada para pimpinan pelayan Tuhan hari itu. Ya, Sen Muse, Pendeta Andre Simeon dengan para senior-senior. Mereka memulai pelayanan di Harapan Indah dan sekarang menjadi Gereja Harapan Indah. Ya. Kemudian tahun 2013 Tuhan juga terus mengutus Bungur untuk tidak diam tapi menjadi berkat sampai ke daerah Banten, ya, di Alam Sutra, membangun pos Alam Sutra, ya, Sejohuayen Putauso. Terus bekerja sampai hari ini, ya. Dari tahun 76 pun tidak hanya di gereja, Bungur juga menjadi berkat oleh pendidikan. Sekolah St. John, baik yang di Bungur ataupun di Harapan Indah Bekasi, kita melihat pimpinan Tuhan ingin agar kita terus menjadi berkat, tidak berdiam-diam saja. Nah, saudara, itulah kita, ya, gereja Tuhan. Tidak bisa berhenti, karena kita adalah garam dan terang. Garam terus mengeluarkan rasa yang asin dan menjadi berkat, memberikan hidangan jadi enak, ya, mengawetkan, menyembuhkan, dan terang itu terus bercahaya, menyatakan kebenaran, menerangi orang-orang yang di dalam kegelapan, menyatakan kebenaran, ajaran-ajaran yang tidak tepat, semua ya kita dijaga oleh Tuhan melalui panggilan kita terang dan garam. 我们就是世界的盐，世界的光. Nah, saudara, panggilan untuk menjadi berkat itu sudah lama. Yesus mengatakan kita adalah terang dan garam. Namun di dalam perjanjian lama jauh sebelum Yesus hadir pun sebetulnya isi hati Tuhan tidak pernah berubah. Sang kita sin jonglai meyu kaibian. Tuhan ingin agar kita menjadi berkat. Nah, itu dimulai dengan bagaimana Tuhan sendiri memanggil Abrahamnya. Abraham, Bapak kaum beriman, dipanggil, engkau akan menjadi berkat. Engkau akan harus meninggalkan tempatmu, mengikuti aku, dan engkau akan menjadi berkat. Ya, 我必教你成为大国，我必赐福给你，教你的名为大，你要叫别人得福. Saudara, dari awal Tuhan ingin kita itu tidak biasa-biasa saja. Tuhan ingin kita itu di tangannya menjadi berkat. Wah, ini luar biasa ya. Jadi kalau kita ada di dalam tangan Tuhan, kita akan menjadi berkat. Dalam bahasa Indonesia dikatakan engkau akan menjadi berkat. Dalam bahasa Tionghoa dikatakan jiao bieren defu. Nah, dalam bahasa yang sesungguhnya Yuanwen, bahasa aslinya Bapak Ibu, dikatakan engkau akan hidup sebagai berkat. Nah, orang be blessing, be a blessing. Be a blessing ini adalah hidupnya adalah berkat. Jadi hidupnya kita sendiri itu berkat Bapak Ibu. Jadi kita hadir sendiri, tidak bikin apa-apa misalnya karena kita nggak bisa banyak hal, sudah usia lanjut, sudah terbatas, nggak seperti dulu. Asal kita di dalam Tuhan dan mau berjalan bersama Tuhan, yang terjadi adalah kita tetap berkat loh di tangan Tuhan. Ya. Nah, jadi setiap anak Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan adalah berkat.
我们都是上帝手中的福。Ya. Nah, setiap kita adalah berkat. Setiap kita adalah berkat. Ya, jadi selamat memberkati, ya. Yesus Kristus memakai istilah karena kamu adalah berkat di tangan Tuhan, nggak bisa diem. Berkat itu mesti berfungsi, ya. Berkat itu mesti seperti garam, terus menggarami, memberi rasa, menyembuhkan, ya. Berkat itu mesti seperti terang yang menerangi di dalam kegelapan, nggak bisa diem. Nah, saudara sekalian, hari ini jangan pernah menyerah. 我们千万不要放弃，无论我们在肉体上有限，不要说老了什么都不能做了，不重用了。这个上帝的儿女不要讲这一句话。Di dalam tangan Tuhan,在上帝的手中，我们都是福。Kita adalah berkat. Hidup kita sendiri berkat. Maka hiduplah dalam Tuhan, dan saudara dan saudara akan memberkati. Wah, ini luar biasa jadi Tuhan, ya. Kalau ada kanan kirinya ada orang di rumah, pasangan kita kasih tahu sama dia, kamu adalah berkat. Ya, 跟他讲，你是上帝手中的祝福。Ya, kamu adalah berkat. Kamu adalah berkat. Jangan pernah menyerah, ya. Oke, Bapak Ibu. Dan Yesus mengatakan juga di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 dikatakan, aku pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Kalau kamu tinggal di dalam aku di dalam dia, maka berbuah. Kalau kamu tidak di dalam aku, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, 在约翰福音第15章呀，第5节，我是葡萄树，你们是枝子。藏在我里面的，我也藏在他里面。这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。Hanya di dalam Tuhan， 只要在耶稣基督里面，呀，与上帝有好的关系，呀，那么我们的生命变成结果子的生命，成为众人的祝福，因为我们本来是上帝手中的祝福。Ya, kita semua adalah berkat di tangan Tuhan yang terus berbuah, dan percayalah saudara sekalian, banyak kerjaan untuk kita, banyak hal yang bisa kita lakukan, tidak pernah kita berhenti sampai di sini saja atau dibatasi usia kita. Nah, sekarang kalau dalam masa kesusahan ini saudara, ya, kita ngomong dalam masa kesusahan, kesukaran, penderitaan, 困苦的时代，困苦的时刻。Bagaimana? Apa kita masih bisa menjadi berkat? Tantangannya banyak kan, ya. Nah, sukar sekali. Apakah bisa mekar kayak bunga bungur itu? Tetap mekar. Bapak Ibu, ada informasi yang kami dapatkan. Bunga bungur itu justru mekarnya di musim kemarau. Ya, di musim kemarau dia akan mekar banyak. Ya, dalam kekeringan dia akan mekar. Ya. Jadi kalau hidup kita, perjalanan hidup kita kayak musim, ada musim dingin, hujan semua itu ya, kemarau yang panas, yang gersang, saudara bersama Tuhan justru akan mekar. Demikian penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kunku, penderitaan. Saudara, saya pernah ketemu sama orang katakanlah orang pintar. Ya, orang pintar, bukan pintar matematika, pintar hitung-hitungan, pintar dagang, bukan, ya. Pintar ngeramal, suanming, ya, suanming dah. Jadi saudara sekalian, ketika mau ke rumah kami, ditanya, rumahmu di dalam rumah, di dalam pagar, itu ada pohon-pohonnya? Saya katakan iya, semua suka tanam pohon. Kemudian dia bilang, "Nggak bagus," katanya. "Kalau mau tanam pohon di luar pagar." "Nah, kok bisa begitu?" Saya bilang gitu. "Iya, pokoknya menurut tradisi nggak bagus." Nah, mungkin sebagian ada orang-orang di dalam sekitar kita itu terikat oleh tradisi yang lama. Nggak boleh di dalam pagar rumah, dekat rumah itu ada pohon. Kenapa bisa begitu? Saudara perhatikan huruf kun. Nih, kun. Kun, kesukaran, penderitaan. Kun itu ada satu kerangkengnya, ada satu kotaknya, areanya, tengahnya mu, pohon. Ya, jadi kalau orang yang tahayul bilang di dalam rumah
di dalam pagar tidak boleh ada pohon ditanam, nanti jadi susah. Gitu ya. Jadi kun hidupnya, nasibnya kun. Saya bilang tidak percaya. Ya, kita tidak percaya gitu. Kita percaya Tuhan. 我们相信上帝，上帝是我们祝福的源头，喜乐的源头。上帝是我们的避难所，他是我们的拯救者。Dia adalah penyelamatku, pelindungku, dan dalam masa kesukaran tidak akan pernah dia meninggalkan kita. Kita tidak percaya kepada ramalan, ajaran-ajaran yang tidak benar, ya, kutukan, semua sudah dipatahkan dalam Yesus Kristus, ya. Nah, saudara, kata ku. Nah, sekarang kita lihat dalam masa sukar. Kunku, ku, ya. Ini ku juga menarik. Ku yang artinya pahit atau penderitaan. Rupanya saudara sekalian, kalau kita lihat hidup manusia apakah ku, pahit, penderita. Banyak orang suka bilang gitu. 我们人生生老病死就是苦. Kalau hanya lahir untuk kemudian menjadi tua, sakit lalu mati, itu hidup kita menderita. Di dalam Tuhan tidak. Ya, saudara kita lihat huruf ku ya. Huruf ku ini ada mulut, huruf ku. Ada huruf 三个十字架啊，上面是草字头ini 一个十字架，两个十字架。那么最大的十字架 di atas mulut ini adalah Yesus Kristus 的十字架。Ya, ini kanan kiri punya penjahat ini ya. 耶稣基督身边两边就是那个强盗被钉十字架，中间是耶稣，是我们的救主。Saudara lihat ya, di dalam penderitaan itu salib Kristus harusnya menjadi andalan kita, dan dia sudah memikul penderitaan kita. 他承担我们的苦楚，他承受我们的苦楚。Ya, oleh karena itu di dalam penderitaan, kalau ada Yesus Kristus menjadi andalan kita, maka kita akan selamat. Ya, jadi di dalam masa yang sukar, 困苦的时代，我们还有希望，还有力量，还有祝福。Karena kita adalah berkat di tangan Tuhan yang tidak pernah berubah. Ya, amin saudara, amin. Terakhir sebagai penutup, langkah-langkah praktis yang bisa kita lakukan sebagai terang dan garam. 做光做盐的，ya, 实际的行动。Yang sangat sederhana, saudara. Kita tidak bicara gereja bungur atau gereja mana yang besar yang Tuhan berkati selama ini. Sekarang kita bicara sebagai gereja, sendiri-sendiri sebagai gereja, ya, tubuh Kristus. Mari kita mulai dengan Tuhan berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Mulailah hari-hari ini bersama Tuhan dan merenungkan firman-Nya. Abraham bisa menjadi berkat di tangan Tuhan karena dia mulai berjalan bersama Tuhan. Kalau dia tidak mulai berjalan bersama Tuhan, tidak mungkin jadi berkat di tangan Tuhan. Jadi mesti berdoa dan baca renungkan firman. Nah, tadi ada satu pertanyaan jawab di awal pertemuan kita. Ada yang nanya, sudah baca firman Tuhan belum hari ini? Lalu ada yang menjawab, belum, karena mau dengar khotbah dulu, kemudian nanti baca firman. Yes, oke. Artinya memulai perjalanan hidup kita ini dengan firman Tuhan, dengan Tuhan. Itu yang paling benar. Ya. Namun alangkah baiknya bangun tidur itu sudah langsung baca firman, ya, dan berdoa sendiri. Nanti dengar khotbah tambah lagi, gitu ya. Semakin hari berjalan 24 jam ini bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu tidak akan pernah merasa bosan. Hidup kita akan merasa diberkati, kita akan diberkati kayak tanaman yang tumbuh subur, ya, dan berbunga terus. Lalu doakan orang lain, ya, doakan orang lain yang sakit, yang perlu, ya, Lalu saudara yang praktis nih, yang lain, mari kita senyum duluan. Nah, mulai kita senyum duluan. Jemaat Tuhan, para senior, kewi cing ada cangpemen. Apakah kita sadar, kita tahu, para cangpe itu dipandang sama wanpe, ya, sama hope, ya, orang yang lebih muda, junior. Kalau melihat cangpe itu sosok yang agak serem sebetulnya. Karena sudah senior gitu kan. Yang junior tuh enggak berani. Ya, kita tuh sosok yang dipercaya Tuhan, senior. Jadi orang itu ngelihat sekali, nggak berani sembarangan gitu ya. Jadi kalau yang senior tidak duluan untuk berinisiatif merangkul, maka yang terjadi yang junior tidak berani.
Ya, maka kita tersenyum dulu, wah itu langit cerah, secerah gambar matahari di belakang saya. Itu ya. Kalau senior Changpei, ha, Jianpei, Xian, Yu Xiaorong, Lu Culai, maka semua akan indah. Ya, hari-hari kita akan berbeda kalau kita mulai dengan tersenyum dan sering tersenyum. Mulai dengan menyapa, ya menyapa. Ada orang-orang senior sering berpikir, ya saya kan lebih senior, kenapa saya mesti menyapa orang lain dulu? Mestinya mereka menyapa saya dulu. Nah, para senior, para junior memang harus menyapa yang senior dulu. Itu harus, hukumnya harus sih. Karena kita menghormati dan Alkitab juga mengatakan kita menghormati, harus menghormati senior. Namun sebagai anak Tuhan, ketika senior itu menyapa duluan, wah itu nilainya plus 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 plus, ya, ya, melampaui etika. Kalau woman jangkau limau, cowok limau lah. Ya. Kita bergerak di dalam etika, ya. Tapi kalau kita anak Tuhan melampaui etika, itu jadi berkat. Jadi berkat yang luar biasa. Nah, saudara, indah sekali ya. Mulailah tambah bersyukur, ya. Kita terus bersyukur, cari alasan bersyukur. Terima kasih Tuhan, hari ini bisa kumpul di Zoom. Ini kita syukuri. Tadi ada satu ibu-ibu senior kita ketika dibukakan Zoom, cek gitu ya, lalu langsung melihat mukanya Huang Cusi, ya Cimicu. Loh, kok ada Cimicu di dalamnya katanya gitu ya. Saudara syukur bisa ketemu ya. Sudah lama berbulan-bulan tidak ketemu, begitu buka Zoom kelihatan orang. Wah, saudara bisa lihat, bisa kumpul, itu berkat. Karena kita adalah berkat di tangan Tuhan ketika kita di dalam Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur siapakah kami ini yang tidak layak. Namun Tuhan cari kami dan selamatkan kami, bahkan menempatkan kami di dalam tangan-Mu. Sehingga ketika kami ada di dalam tangan Tuhan, hidup kami dirubahkan menjadi berkat. Sehingga kami bisa menikmati Tuhan dan berkat-Nya, kami juga bisa memberkati sesuai dengan pengutusan dan perintah Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Bapak, berkatilah rekan-rekan semua hari ini yang di dalam pergumulan kami masing-masing. Tuhan yang membimbing kami, terus menjadi terang dan garam. Dalam nama Yesus Kristus, kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, dan doa ini kami naikkan. Amin. Terima kasih Wang Muse, firman yang begitu indah. Saya ingat bunga bungur itu, saya pernah tanam. Itu bunga kalau makin tua, gagangnya makin gede, dia makin mekar. Kalau mataharinya lebih panas, dia lebih mekar lagi. Saya senang sekali sama bunga itu. Saya pernah tinggal rumah di pinggirnya ada dermaga. Saya pakai pot aja, tidak ditanam, langsung pakai pot itu. Aduh, itu bagus sekali. Kalau pagi saya suka guntingin ranting-rantingnya yang sudah tidak berbunga gitu ya. Terus dia mataharinya makin kencang, dia bunganya makin mekarnya makin bagus. Jadi berarti kalau akarnya, gagangnya udah tua itu dia mekarnya lebih banyak. Jadi kita bapak-bapak, ibu-ibu seperti bunga bungur ini, kita mungkin tua, harusnya kita lebih lagi berbunga, lebih lagi menjadi berkat bagi orang-orang semuanya. Terima kasih sekali lagi untuk Muse. Selanjutnya kita mau doa syafaat. Saya mau minta Bapak Timo untuk membawakan doa syafaat. Terutamanya kita harus doakan untuk Bapaknya Cangge yang hari ini sakit. Katanya dari kemarin dia tidak bisa tidur, tapi bolak-balik jalan gitu loh. Jadi tidak bisa istirahat juga. Sampai sekarang mungkin masih belum. Saya minta Pak Timo untuk membawa doa syafaat dan utamakannya kita doakan untuk Bapaknya Cangge, Bapaknya Iren dan Cicucia juga. Bapak Cangge, Bapak Iren. Mari kita berdoa. Doa buat mamahnya Dedi.
Oh ya, untuk mamanya Dedi yang saat ini masih di rumah sakit membutuhkan darah. Meing ya. Ya, Gomeing. Gumiing. Gomeing. Mungkin ada dari teman-teman GKI lain yang mau didoakan hal-hal khusus, silakan ya. Iya, silakan yang mau didoakan. Dari Pekanbaru ada Mama Bu Juliana, ada yang mau doakan? Papa Jamye. Ayo. Ya, Bapaknya dari, dari Sangye, Irem, Isyusya tuh. dari Samanhudi, ya, Cilihwa ada. Emang hari ini sebetulnya Sangye yang berdiri support, jadi mendadak bapaknya sakit dia nggak bisa. Oh, dari Lawan dong Yomi ya tahu kau tak? Suara apa itu? Siapa lagi? Siapa lagi? Ya semuanya yang tidak dengar tahu namanya nggak apa-apa Pak Timo, semuanya aja. Tadi siapa yang Mama Bu Irin siapa? Sama itu Irem, Cisyusya sama Sangye Oh, kita sama. Ya, Papa Canggih ya. Oke. Oke, mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan jikalau pada pagi hari ini kami usia indah boleh menyelenggarakan kebaktian melalui Zoom ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah dan menguatkan kami. Dan kami juga bisa berbagi berkat sesuai dengan pengalaman rohani yang kami alami saat ini. Tuhan, melalui kesempatan ini kami ingin mendoakan terutama pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam keadaan lemah tubuh, yaitu Bapak Ibu Canggye, Ibu Irin, Ibu Susya, Ibu Elizabeth, yang saat ini kiranya Tuhan boleh menjamah dan merawatnya. Kami percaya Tuhan, dalam usianya yang sudah mencapai 102 tahun ini, semua adalah kasih anugerah Tuhan. Kau telah menyertai perjalanan hidupnya, kiranya Tuhan yang tahu akan keadaan dirinya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, jamahan tangan-Mu, kiranya Tuhan berikan kekuatan. Kiranya Tuhan juga boleh memeliharakan semua anak-anak cucu menantunya yang begitu mencintainya. Melalui kesempatan ini juga Tuhan, kami ingin berdoa bagi Mama Pak Dedi Gunawan yang saat ini juga sedang di dalam perawatan di rumah sakit, yang memerlukan transfusi darah, yang tubuhnya lemah. Mohon kiranya Tuhan boleh menjamahnya. Kiranya Tuhan boleh memakai dokter yang merawatnya, supaya bisa memberikan tindakan pengobatan yang tepat, agar anak-Mu boleh dikuatkan dan dipulihkan kembali. Semuanya itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, Kamu serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami melalui kesempatan ini juga berdoa ya Tuhan. Berdoa bagi Pak Henry Effendi yang di Alam Sutra, yang dalam minggu-minggu ini juga akan menjalani pemeriksaan matanya di dokter. Dalam kegalauan hatinya, apakah harus operasi apa tidak, kiranya Tuhan yang memberi hikmat, kiranya Tuhan yang boleh menjamahnya, agar dokter memberikan terapi pengobatan yang terbaik. Kami juga berdoa bagi Pak Vondra yang di dalam pemulihan akibat stroke. Biarlah Tuhan sukacita dan damai sejahtera Tuhan boleh menyertainya, supaya Pak Vondra juga boleh kembali melayani Tuhan. Boleh bersukacita bersama-sama dengan kami semua. Ya Tuhan, kami saat ini juga berdoa bagi vaksinasi nasional yang sampai saat ini masih di dalam proses. Kiranya Tuhan tahu, banyak lansia juga yang belum mendapatkan vaksinasi. Kiranya Tuhan sendirilah yang boleh mengatur supaya petugas-petugas kesehatan bisa melayani dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Kami serahkan ya Tuhan program pemerintah ini, supaya semua dapat berjalan, semua
mendapat haknya untuk mendapat vaksinasi, sehingga penyebaran pandemi ini dapat dihambat dan diperlambat. Ya Tuhan, kami percaya bahwa semuanya ini adalah di dalam kedaulatan tangan Tuhan. Engkau yang tahu kemampuan kami. Engkau semuanya di bawah kendali Tuhan. Jadi kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi rencana ulang tahun daripada GKI Bungur yang ke-69 nanti. Kiranya Tuhan juga akan memeliharakan perjalanan jemaat dan gerejamu ini menjadi jemaat yang diberkati, jemaat yang diutus untuk memberitakan firman dan pemeliharaan Tuhan. Demikian pula minggu depan, tanggal 9 juga kami akan menyelenggarakan peringatan ulang tahun dari Pos Jemaat Alam Sutra yang ke-8. Kiranya Tuhan juga akan memeliharakan dan memimpin perkembangan Pos Jemaat Alam Sutra ini yang sudah 8 tahun. Menjadi jemaat yang semakin dewasa, yang semakin banyak menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling Alam Sutra. Terpujilah namamu ya Tuhan, kami berdoa bagi seluruh kegiatan daripada Cialing dari GKI Bungur ini, supaya Tuhan memberikan kerinduan kepada semua anggota Cialing untuk bersekutu bersama-sama, untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami juga boleh berbagi berkat. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang telah berikan sampai saat ini. Terpujilah namamu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Timo sudah membawakan doa syafaatnya. Mungkin laporan hanya untuk minggu depan. Sebetulnya tadi saya pikir kan lebaran libur, tapi Wang Musi bilang nggak boleh libur. Kita usia indah tidak ada kerjaan, jadi harus ngumpul lagi katanya. Jadi berarti tanggal 14 Jumat depan kita tetap ada Zoom KUI. Jangan lupa ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, biar nggak ada pembantu di rumah, mungkin kita juga nggak, yang tua-tua nggak ikut repot. Jadi Zoom aja ya. Terus, kiranya sekian aja. Saya minta Wang Musa untuk memberi doa berkatnya kepada kita. Sebelumnya mungkin nyanyikan Cutawen ya Musa ya. Ya, silahkan kita bersama menyanyi doa Bapa kami yang dipandu oleh Pak Rudi, silakan. Lalu kita akan menutup dalam doa berkat.我们在天上，地父，愿人都尊你名为圣，愿你国度降临。愿你国度降临，愿你旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免了我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远，直到永远，直到永远。阿门。
persekutuan kita menerima berkat Tuhan, mentong sin siang zu, tau kau, lingso sang tidak hentian cufu. Tuhan, di akhir dari persekutuan usia indah, kami kembalikan segala pujian hormat kepada Engkau, dan biarlah kami melanjutkan perjalanan kami bersama Engkau dengan berkat-Mu yang melindungi, mengiring kami sekalian. Omen yang wang zu, omen lingso sang tidak cufu. Tanyen wo zu Yesu Cidu de en hui, 天父上帝的慈爱，圣灵感动带领，常与你们众人同在，从今时直到永远。Kiranya kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, kasih sayang dari Allah Bapa Surgawi, kuat kuasa pimpinan Allah Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, para senior, dimanapun kita berada. Dari sekarang sampai selamanya. Amin. Sisi Muster, terima kasih semuanya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kita ketemu lagi Jumat depan ya. Foto dulu ya. Hah? Foto dulu ya. Foto dulu ya. Pak Rudi akan fotoin kita ini. Ya. Senyum ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Masih ada yang enggak? buka kamera. Berapa orang ya ini hari ya? Ya. Oh, bentar. Bentar.